Shock banget, ternyata Ibu Cinta juga punya simpanan juga. What? Pemain face pemain. Mantan pelayan mengaku pernah melayani Atalia di Bandung dan kaget dengan sikapnya yang disebut galak serta judes saat menunggu makanan. Dari Yayu, alhamdulillah ada yang speak up tentang ibu ini. Saya mantan ART Pak RK. Emang judes dan ketahuan aslinya. Bahkan saya pernah dihina sama ibu ini yang katanya lembut dan soft spoken. Wow. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita ngebahas soal isu BTW selamat tahun baru dulu ya buat teman-teman ya yang sedang merayakan tahun baru gitu kan. Ya, ini adalah peneman kalian, selamat berlibur teman-teman ya. Oke. Hari ini kita bakal ngebahas gosip yang lagi ramai diperbincangkan. Ingat, ini masih dugaan yang dimana sikap asli Bu Atalia atau yang dikenal dengan Bu Cinta itu dibongkar oleh netizen. Ternyata yang sifatnya baik, ternyata dia kasar. Waduh, jadi pemarah gitu lah ya di balik layar. Emang gimana sih gosip ini bisa beredar? Ayo kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak akan pernah habis dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Pelayan restoran bongkar sikap Atalia beda jauh dari citra lembutnya. Akun yang mengaku mantan pelayan mengaku pernah melayani Atalia di Bandung dan kaget dengan sikapnya yang disebut galak serta judes saat menunggu makanan. Cerita itu viral dan memicu netizen lain ikut mengungkap pengalaman serupa, sementara Atalia belum memberi tanggapan. Wow. Jadi ada salah satu restoran yang pernah melayani Bu Atalia, kalau ternyata dia galak gitu. Mungkin sosok netizen ini kayak mengagumi Bu Atalia atas kelembutannya. Ternyata dia nggak menyadari kalau itu semua hanya topeng. Wah, emang kayak gimana sih komentarnya, kita lihat ya. Dulu, waktu jadi pelayanan restor di Bandung, pernah handle Bu Atalia. Buset, galak dan judes banget. Namanya makanan kan, dimasak dulu ya, otomatis butuh waktu tunggu 15-20 menit. Belum juga 15 menit, udah ngomel-ngomel. Kok lama banget? Sambil muka ketus. Ya kali mau dikasih makanan masih mentah. Aku langsung kena mental waktu dibentak gitu. Karena yang aku lihat di sosmed kayak ibu-ibu yang soft spoken. Oh, mungkin netizen leci ini itu fans banget itu sama Bu Atalia ya. Nanti dia tidak sadar kalau itu semua hanya di depan kamera saja. Itu aja dugaannya. Lanjut. WK. Akhirnya ada yang speak up juga. Udah kayak rahasia umum kelakuan si ibu itu. Masih ketolong aja sama casingnya yang kelihatan lemah lembut. Jangan bilang dia yang bakal tampil jadi tol politik gantiin lakinya dengan kasih background melankolis. Istri yang tersakiti, ibu yang ditinggal anak laki-laki satunya, dan anak perempuannya yang membangkang. Sound good. Perceraian mereka cuma drama aja. Dah lama istri tahu suaminya suka jajan. Mereka itu sudah lama open marriage. Tahu perceraian ini adalah hubungannya dengan kasus yang besar. Demikian bisikan dari Jin Iftir. Bener, bininya juga punya cem-ceman juga yang tahu-tahu aja. Wow, apa tuh cem-ceman? Kita lihat guys, komentar-komentar dari netizen ya. Dari Yayu, alhamdulillah ada yang speak up tentang ibu ini. Saya mantan ART Pak RK. Emang judes dan ketahuan aslinya. Bahkan saya pernah dihina sama ibu ini yang katanya lembut dan soft spoken. Wow. Yayu yang kuat ya. Next. Guys, Bu Cinta sama Pak RK pernah makan di warung pecel lele bapakku. Mereka ramah banget. Bahkan pembeli lainnya dibayarin sekalian. Nggak jijik dan nggak gengsian. Makan pakai tangan. Tapi sekali lagi mereka juga manusia. Kadang ada kekurangan. Jangan nilai dari satu POV aja. Oke, tuh lihat tuh, ada yang baik kok responnya juga ya. Ini ngarang kah yang makanan
Saya pernah kerja di hotel juga dan handle beliau di lot VIP, tapi dia paling ramah loh. Dari rata-rata tamu yang pesen kamar paling mahal. Oke, ini banyak yang bilang buzzer. Tapi jujur ya, aku mau cerita nih. Berdasarkan pengalaman aku pribadi sendiri, pejabat rata-rata seperti itu. Kalau di ranah publik, dia pasti bakal memikirkan image dia baik, dan dia harus senyum terus, nggak boleh sampai dia cembetut, marah-marah, itu nggak boleh. Image dia bisa jelek, dan itu ngaruh ke belakang-belakangnya. Politik udah nggak heran ya, itu bukan rahasia umum sih. Dan apakah Bu Atalia bisa galak? Ya bisa lah, menurut aku. Dia manusia, teman-teman ya. Dia pasti ada momen capeknya. Mungkin pas dia lagi ngantri ini, lagi nunggu, dia banyak kerjaan, banyak pikiran. Apalagi cewek, moodnya nggak stabil kan, bisa aja marah. Itu dia ya. Positif aja ya. Next. Nah, di sini yang bikin aku nggak hanya gosip soal sifatnya, tapi ada lagi gosip yang beredar adalah shock banget. Ternyata Ibu Cinta juga punya simpanan juga. What? Pemain Oke, kita baca dulu ya. Ini kecil-kecil soalnya. Yang satu punya Brondong, yang satu punya Ani. Cocok sih mereka sebenarnya karena saling melengkapi. Anak-anak yang kerja di hotel udah paham cerita ini, Kak. Bu Cinta katanya Meriara Brondong juga, WKWK. Serius, Kak? Masa pemain face pemain? Makin gila dunia. Ya makanya stres anaknya WKWK. Gimana teman-teman, pemain face pemain? Ini belum bisa dipastiin ya bener teman-teman ya. Ini hanya cuma komentar netizen tanpa bukti, jadi ya kayaknya nggak perlu kita percaya, tapi menarik buat didengarkan. Emang ada kayak gitu, tapi menariknya lagi kalau kita bedah ya, mereka berdua ini seorang politikus, yang dimana politik ya, permainan politik ya, harus tampil ke media dan harus rapih, bersih, terus image-nya nggak boleh jelek. Image jelek dikit adalah jelek nama kalian. Hal teron 2025 adalah mengkasihani pejabat, guys. Di konteks ini adalah Bu Cinta, istrinya Ridwan Kamil. Ini di luar berita dukanya beliau ya. Kalau berita duka ya manusiawi, kita kasihan. Dan masalahnya KPK tuh lagi mengusut Ibu Cinta ini. Ada dugaan uang mengalir dan kasus perceraiannya tuh dianggap jadi tameng menurut berita ini. Jadi masalahnya adalah ada dugaan korupsi dana iklan Bank BCB 222 miliar dan Bu Cinta ini juga ada aliran dananya. Dan menurut gue mengkasihani orang bercerai yang mana mereka berdua itu sudah dewasa. Terus kalian kasihan, itu menurut gue on sih. Dan ketika gue mempelajari kasusnya Ridwan Kamil, itu ya udah mau ditangkap atau enggak, mau ditangkap atau diselamatkan. Itulah aku mengapa menyebut bahwa kalian tuh on untuk mengkasihani pejabat. Bahkan di dalam konteks kinerjanya Pak Purbaya sekalipun, walaupun aku kasih jempol 4, kalau dipikir-pikir ya kinerjanya Pak Purbaya itu ya bare minimum. Ibarat pegawai itu kayak dia tuh best employee gitu loh. Dapat title pejabat terbaik karena kinerja pejabat lainnya tuh buruk, sangat buruk. Jadi sangat lucu kalian tuh mengkasihani ibu ini atas kasus perceraiannya. Yang mana dalam artikel ini katanya tuh jadi tameng, guys. Jadi stop untuk mengkasihani pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Itu konyol menurut gue. Apa ini yang dimaksud netizen ya? Soal ada hal lain yang disembunyikan, dan Bu Cinta itu harusnya udah tahu lama gitu ya. Bahkan iya juga sih, kata Lisa Mariana, ya udah nggak heran lah RK itu gitu ya. Di grupnya mereka, rombongan mereka itu udah tahu sifatnya RK. Tapi kita berpikir positif aja ya. Next. Akhirnya Bu Cinta gugat cerai Ridwan Kamil, guys. Banyak menimbulkan pertanyaan, kenapa sih nggak digugat cerai pas kemarin lagi anget-angetnya kasusnya selingkuh Pak Ridwan Kamil itu? Kenapa pas lagi ada malah mereka cerai? Ini disclaimer ya, di sini gue mempunyai dua opini. Pertama, antara Bu Cinta itu udah nggak kuat dan udah nggak sabar menghadapi sifatnya Pak Ridwan Kamil. Atau ada spekulasi kedua, banyak yang bilang Bu Cinta ini sengaja mau mengamankan aset karena Pak Ridwan Kamil udah terduga korupsi, guys. Gue bilang ini disclaimer hanya opini gue aja, karena banyak banget di luar sana nih pejabat-pejabat yang udah terduga korupsi. Rata-rata cerai karena biar apa? Biar asetnya si ibunya ini nggak ikut terbawa sama kasus korupsinya. Tapi apapun pilihannya Bu Cinta, menurut gue itu pilihan yang terbaik, guys. Mau yang spekulasi pertama atau yang kedua, itu menurut gue yang terbaik. Karena menurut gue orang yang suka selingkuh itu susah banget tabiatnya untuk dirubah. Dan menurut gue orang sebaik dan secantik Bu Cinta wajib mendapatkan kebahagiaannya. Menurut kalian gimana, guys? Apakah pilihan Bu Cinta udah tepat? Komen aja di bawah, oke? Pak Ridwan Kamil dengan aura kasih. Gosip baru lagi nih. Kalian percaya gak sih? Katanya ada video CCTV-nya di hotel katanya. Di salah satu hotel. Aduh, bikin pusing ya.
bikin kecewanya kayak makin dalam gitu loh. Karena dulu saya salah satu orang yang mengagumi Pak Ridwan dan Bu Cinta. Jadi jujur aku baru follow Instagramnya Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta itu pas kematiannya AA Eril, anak pertama mereka ya, di Swiss waktu itu. Lagi heboh-heboh banget deh tuh ya berita meninggalnya AA Eril. Terus aku jadi follow mereka, jadi follow Pak Ridwan dan Bu Cinta. Makin lama aku lihat tuh kayaknya keluarga bagus banget gitu ya, kayak samawa banget, mawaddah banget, warohmah banget. Di tengah-tengah keadaan duka seperti itu, antara Pak RK dan Bu Cinta tuh saling mengisi, saling mengerti gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga keluarga yang ditinggal misalnya sama orang tercintanya, anaknya malah jadi berantem, malah jadi saling menyalahkan, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di keluarganya Bu Cinta dan Pak RK itu kayak, bener-bener keluarga yang bisa jadi panutan gitu. Nggak tahu kenapa makin lama aku lihat kemesraannya tuh menurut aku tuh kayak kok kayak pencitraan ya menurut aku. Dan aku jujur sempet unfollow Pak RK dan Bu Cinta, jujur gitu. Nggak tahu kenapa, kayak menurut aku sih, aku nggak tahu kalau menurut orang lain kayak kok kayak berlebihan gitu menurut aku gitu loh. Nah sekarang pas udah kayak begini keadaannya, aku follow lagi nih Bu Cinta jadinya. Dan kamu lihat deh status terakhir Bu Cinta. Aku ucapkan turut berduka cita Bu Cinta, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Abang yang pertama dari Bu Cinta telah meninggal dunia kalau nggak salah beberapa hari kemarin ya. Insya Allah husnul khotimah. Dan sedih banget deh ngelihat statusnya Bu Cinta di Instagram ya. Beliau bercerita bahwa saya udah pernah ditinggal sama anak saya, anak laki-laki tertua saya. Dan sekarang saya ditinggal oleh kakak laki-laki tertua saya. Jadi saya udah gak mungkin lagi takut kehilangan. Itu kayak, gitu loh, kayak, cukup bikin air mata ngambang juga ya. Seolah-olah bahwa ya udah gitu loh, mau kehilangan apa lagi, gue udah siap gitu loh. Kalau kehilangan yang paling dalam adalah kehilangan anak aja udah gue jalanin, sekarang kehilangan kakak laki-laki udah gue jalanin, apalagi kehilangan yang lain, gue nggak akan terlalu sedih lagi. Kayaknya begitu, kayaknya Bu Cinta tuh udah siap banget. Pokoknya yang terbaik buat Bu Cinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berkarya Bu Cinta. Aku tahu Bu Cinta itu orang hebat, orang pinter, wanita tangguh. Tetap menjadi berkah buat orang-orang di sekitar Bu Cinta. Oke? Assalamualaikum. Oke guys, videonya sampai sini aja. Gimana menurut kalian soal gosip-gosip seperti ini ya, dari Bu Atalia, pemarah, dan diduga punya simpanan gitu kan. Jujur ya aku sangat meragukan itu. Yaudah aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol apa guys? Subscribe. See you, goodbye. Bye bye guys. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.